Selamat pagi pasukan Tuhan. Oke, hari ini saya dapat kesempatan untuk share sebuah kehormatan dan saya pengen share cerita sedikit. Ini sebenarnya saya diceritain Tuhan waktu saya datang ibadah di tempat ini hari Minggu, JKI Mahanaim ya. Jadi saya datang ke sini, ada pengkhotbah, saya hari itu lagi nari, saya duduk di belakang tangga dan Tuhan tuh cerita banyak banget. Sampai saya nggak tahan, saya catat dan akhirnya hari ini saya mau sharekan. Boleh munculkan PPT-nya. Nanti Leo akan melanjutkan. Ya fontnya berubah, nggak apa-apa. Tuhan selalu punya alasan. Judulnya saya kasih nama ini, Tuhan selalu punya alasan. Kenapa Tuhan selalu punya alasan? Waktu hari Minggu saya kesini, Tuhan itu cerita. Hari itu kalau nggak salah ibu baru khotbah hari Sabtunya tentang seorang misionaris Cina. Namanya George Chen. Kalau nanti saya sempat kita akan nonton sekali lagi videonya cuma 3 menit. Tapi saya nggak yakin semua bapak ibu alert dan ngerti pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat video itu. Karena semenjak saya tonton video itu, saya nggak bisa dipungkiri. Saya sangat diberkati, saya bahkan cari tahu lebih lagi dan Tuhan cerita lebih banyak lagi. Dan boleh slide yang pertama. Saya menemukan sebuah ayat. Dalam segala hal Tuhan selalu punya alasan. Dalam segala hal, apapun. Di Yehezkiel 14 ayat 23 berkata, lalu kamu pun akan ngerti bahwa segala tindakanku itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang maha tinggi telah berbicara. Sekalipun mungkin itu hal-hal yang gak enak atau itu hal-hal yang enak, berkat ataupun didikan, Tuhan punya alasan. Itu garis besar dan itu temanya dan itu yang saya sedang gali hari-hari ini. Dalam hal apapun, mau kita sudah ngerti, mau kita belum ngerti, mau Tuhan punya kerinduan bikin KKR di Bali ataupun di pelosok manapun, Tuhan pasti punya alasan. Dan boleh balik slide-nya. Oke. Slide yang kedua, Tuhan mau ngomong seperti ini. Oke, aku punya alasan. Dan aku pribadi yang selalu mencari-cari alasan. Bukan untuk melakukan hal yang buruk dalam hidupmu. Ayatnya berkata seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk Betkasi, termasuk pelosok manapun. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Terjemahan lain berkata Tuhan itu selalu alert. Rutin, selalu konstan untuk cari-cari siapa ya yang bisa aku berkatin. Tuhan itu selalu repeatedly, Tuhan itu selalu melihat ke sekeliling dengan teliti. Terjemahan lain berkata seperti itu, tidak ada yang lolos dari mata Tuhan. Sekalipun mungkin perbuatan baikmu lolos dari mata pemimpin, tapi Tuhan gak pernah lolos melihat setiap detail hidup kita, bahkan yang terdalam yang tidak terucap. Setiap respon hati yang gak pernah terucap, Tuhan memperhatikan, Tuhan hitung, Tuhan catat. Dan Tuhan itu mencari orang yang setia kepadanya. Dan Tuhan rindu membuat mereka limpah, kuat, penuh, whole dalam segala sesuatu yang baik. Seringkali orang bertanya begini. Saya sedikit terusik ketika saya deep talk dengan pasukan saya, pasukan Bokor. Sebagian dari mereka bertanya seperti ini. Bu Gembala, Pak Gembala, saya merasa saya sudah melakukan bagian saya. Tapi kenapa Tuhan belum menggenapi janjinya dalam hidup saya? Saya kurang apa? Setiap dari curhat demi curhat mereka, karena ini kan kita deep talk ya. Jadi mereka menceritakan apa yang benar-benar ada dan menjadi kerinduan hati mereka. Dan sebagian, mungkin ini juga suara hati dari sebagian pasukan. Kenapa Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan belum memberkati? Kenapa Tuhan belum melimpahkan? Sedangkan saya lihat pemimpin, ada yang cerita dapat berkat baru, saya dengar dari pemimpin ada yang dapat kendaraan baru, ada yang dapat rumah baru, ada yang dapat tanah baru, ada yang dapat mobil baru. Kenapa hal itu mereka alamin? Kenapa saya tidak alamin? Pertanyaan itu datang dari pasukan-pasukan yang di bawah saya. Dan ketika Tuhan cerita tentang ini, saya tersenyum dan saya ngerti sedikit, paling tidak saya sedikit bisa tangkap hati Tuhan bahwa Tuhan punya alasan. Balik lagi ke slide. Oke, nah sekarang kalau saya beri pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan punya alasan untuk memberkatimu? Apakah
Apakah Tuhan punya alasan untuk jatuh cinta dengan kau? Apakah Tuhan punya alasan untuk datang ke ibadah hari ini? Kalau Tuhan tanya, aku punya alasan gak? Seberapa kerinduanmu? Seberapa yang kau siapkan? Aku punya alasan gak untuk aku harus datang? Apakah Tuhan punya alasan untuk tinggal? Bahkan bukan cuma tinggal sebentar, tapi menetap di rumah tangga, di unit, di keluarga yang kita bangun. Apakah Tuhan punya tempat di sana, atau dia cuma punya teras atau ruang tamu? Atau dia cuma punya sebagian kecil dari ruang hidup kita? Tuhan ada hari ini atau tidak? Apakah engkau terganggu? Yang pasti saya tahu beberapa orang sangat desperate inginkan Tuhan. Makanya setiap kali acara-acara tertentu, mereka orang-orang yang selesai acara bukan sibuk mikirin makanan dan evaluasi. Mereka cuma mikir, kenapa ya hari ini Tuhan gak datang dengan dahsyat. Itu yang akan jadi concern orang-orang tertentu. Dan apakah Bapak Ibu, siapapun saudara, bisa punya beban yang sama kalau Tuhan gak datang? Gak bisa. Apakah Tuhan ada atau tidak ada itu gak ngaruh dengan hidupmu? Apakah Tuhan punya master key di dalam studi arsitek? Kalau bangun hotel atau sebuah apartemen, ada yang namanya master key. Kunci itu bisa dipakai untuk mengakses semua kamar, semua ruangan, baik itu kamar dari paling bawah sampai kamar atas, semua pintu kamar atau apartemen itu bisa dibuka dengan yang namanya master key. Dalam ilmu dengan high building bangunan itu ada namanya istilah master key. Dan master key itu bisa dipakai untuk buka semua kamar, baik dari penthouse sampai yang kamar paling murah. Dan pertanyaannya hari ini, apakah dalam hidup kita, dalam bangunan yang kita bangun, unit atau apapun, siapa yang megang master key-nya? Siapa yang megang akses untuk bisa masuk ke semua bidang dalam setiap hidup kita ataupun pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan atau bahkan anakmu? Apakah Tuhan punya master key untuk obrak-abrik semua peraturan yang engkau buat? Atau engkau cuma kasih Tuhan lantai tertentu saja? Tuhan, urusan jadwal pelayanan, urusan melayani, urusan jadwal tarian, aku bolehlah engkau atur. Tapi urusan pilih jodoh, biarkan itu kunci aku tetap pegang. Atau engkau, Tuhan, untuk hal-hal kehidupan segala macam yang mungkin biasa-biasa saja engkau boleh atur. Tapi untuk dalam hal keuangan, aku cukup, aku yang atur, aku yang mengerti. Apakah engkau bisa membiarkan Tuhan punya master key sehingga setiap musim kalau dia ganti aturan, engkau bisa fleksibel untuk ikut? Setiap musim kalau Tuhan berganti cara, berganti strategi, engkau cukup fleksibel untuk ikutin sang pemegang master key. Ini sebenarnya gak gampang. Kita sudah atur, tiba-tiba Tuhan mau ubah, mungkin lewat pemimpin atau lewat kesepakatan bersama atau lewat interupsi Tuhan langsung. Itu gak gampang dan gak mudah. Engkau yang sebagai pemimpin engkau tahu. Tapi toh di atas segalanya Tuhan tetap harus berdaulat. Tuhan tetap harus berdaulat karena itu adalah pilihan terbaik, itu adalah langkah terbaik karena Tuhan tahu jauh lebih baik. Balik lagi ke slide. Oke, Tuhan punya alasan menuntut hasil. Ada 2 gambar. Yang pertama, itu gambar orang yang ngangkut sangat banyak ban, tapi hari itu dia bannya bocor atau dan dia nggak melakukan sesuatu padahal dia punya harusnya. Jangan tertawa karena kadang-kadang itu adalah kita. Saya hitung, saya tanya sama Sir Daniel Ferry, cuman fotonya terlambat saya masukkan. Paling tidak dalam 1 tahun, Mahanaim saja terima minimal 100 senjata baru. Saya hitung seminggu kita 2 kali ibadah, pasti kita akan makan sesuatu, kita akan aktifkan sesuatu, kita ambil yang baru. Belum acara-acara besar. 1 tahun kita punya 52 minggu, seminggu kita ibadah 2 kali, paling enggak kita menerima senjata baru minimal di atas 100. Seberapa yang Bapak Ibu aktifkan dan Bapak Ibu pakai? Enggak selalu kita harus minta ditumpangin tangan, tidak selalu, kadang senjata itu sudah dikasih kok. Dan Bapak Ibu hanya nyimpen itu, rebutannya rebutan. Mahanaim terkenal sangat haus dan lapar. Ketika dibagikan sesuatu dan jumlahnya terbatas, kita akan rebutan, kita akan rela ambil itu, bahkan mungkin mengorbankan orang lain.
Tapi ketika itu kita sudah terima, seberapa yang Bapak Ibu pakai? Saya punya kesaksian. Tahun lalu kalau nggak salah kami membagikan sebuah kartu yang isinya itu emas yang sangat kecil. Yang harganya mungkin cuma 20.000. Saya nggak tahu seberapa Bapak Ibu terima, tapi hari itu satu keluarga terima satu. Dan mungkin ada yang udah pernah pakai senjata itu? Oke, ya ada sebagian, Ibu juga pakai. Saya punya satu pasukan yang suaminya dibokor, suaminya agama Katolik dan meninggal karena COVID. Dan suaminya itu punya hutang di bank 30 juta. Hutang di 3 bank 30 juta. Dan hari itu dia punya anak masih bayi dan dia hari itu terima senjata itu. Dia berdoa, jadi saya nggak tahu kesaksian ini sampai dia cerita. Dia bilang dia naikkan ke Tuhan tiap hari, dia angkat kartu itu untuk buka langit, untuk buka setiap berkat. Dia angkat dan dia ngomong, Tuhan engkau suamiku, engkau bertanggung jawab. Hari ini aku menggedor surga, aku mengangkat senjata. Dan sekian waktu kemudian, mujizat demi mujizat terjadi. Dia yang benar-benar seorang janda sekarang karena sudah ditinggal oleh suaminya. Hutangnya 30 juta sekian itu dibereskan sama Tuhan. Tanpa dia tuh seorang karyawan biasa yang gajinya cuma gak seberapa. Tapi tiba-tiba bank besar, kalau saya sebut banknya Bapak Ibu pasti tahu. Itu bank Korea atau bank Singapura saya lupa. Itu meniadakan hutang dari suaminya tanpa syarat apapun. Setiap kali dia cuman angkat, Tuhan aku ini janda, aku ini istrimu. Dan dia gedor sorga, Saya dan Leo belum doain karena belum cerita. 200 bukan 300. Oca. Oh ya, maaf saya cuman yang dari terima kasih koreksinya. Ternyata hutangnya itu di 5 bank. Itu totalnya di satu bank 30, ada yang berapa, itu totalnya 200. Dan itu dinolkan, dibereskan ketika dia angkat itu tiap hari, angkat itu tiap hari. Nilai barang yang dibagikan aja gak sampai 200 juta, cuman beberapa puluh ribu. Jadi buat saya, pakai senjatamu Bapak Ibu. Semua, paling gak tahun ini Bapak Ibu sudah terima minimal 20-30 senjata baru. Saya hari Sabtu kemarin, siapa yang masih pakai peluit yang dibagikan? Sabtu kemarin saya lihat ibu pakai, saya bersyukur, saya ingat sekali tahun ini kita udah terima sangat banyak. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu menyimpan itu. Bagus kalau disimpan dan ditaruh di tempat yang kelihatan yang kalian bisa pakai. Tapi apakah itu ada di sebuah sudut mana? Selendang yang dibagikan udah lebih dari sekian puluh. Stiker, kartu deklarasi, apapun. Cincin, gelang, apapun itu sudah sangat banyak. Dan kalau kita gak mau pakai, kita yang bodoh, kita yang rugi. Dan kita mau nuntut Tuhan, Tuhan punya alasan, aku sudah kasih. Dan seharusnya aku menuntut hasil. Karena aku ini punya bagian sosok pribadi sebagai pengusaha. Dia menuntut, oh Tuhan pengusaha. Kalau enggak, dia beri satu talenta, dia gak akan nuntut. Tuhan bukan sekedar pribadi yang dermawan, tapi dia juga menuntut hasil. Satu kesaksian lagi, kartu yang sama yang hari itu dipakai dan satu meloloskan hutang dari bank 200 juta. Yang satu surat tanah keluarganya digade udah sekian puluh tahun. Gak pernah ditebus karena gak pernah ada uangnya. Ketika dia dengar kesaksian ini, dia ikut. Imannya bangkit, dia ikut dan dia juga doa, Tuhan, bukankah ini adalah tahun di mana engkau membukakan semua kesempatan dan engkau melunasi semua hutang-hutang kami. Gak butuh waktu lama, 2 minggu setelah itu orang yang megang surat tanah itu mengembalikan tanpa minta dibayar sepeser pun. Jadi surat tanah itu balik, sekeluarga ini terima kembali suratnya. Itu buat saya gini, jangan cuma tepuk tangan Bapak Ibu, yuk alamin. Yuk alamin karena Tuhan udah kasih. Ibaratnya Tuhan udah kasih segudang, 1 truk itu ban untuk perjalananmu. Dan engkau memilih berhenti ketika ngelihat, Tuhan ada yang bocor 1 Tuhan. Tuhan gak sanggup bayar tagihan ini. Tuhan tuh udah kasih senjatanya. Pakailah. Karena Tuhan juga sangat suka ketika apa yang diberi kita pakai. Seberapa Bapak Ibu kalau kasih orang barangnya gak pernah dipakai, Bapak Ibu seneng? Mau ngasih lagi gak? Enggak.
Tapi kalau engkau diberi satu dan engkau pakai, Tuhan akan sangat senang melimpahi dengan lebih banyak lagi. Lalu gambar yang sebelahnya, masih slide yang sama. Gambar yang sebelahnya itu beda konteks lagi. Minta slide-nya. Ambilin. Oke, gambar yang sebelahnya, Tuhan sudah memberi engkau, mendandani engkau, melabeli engkau dengan kerinduan Tuhan. Tapi hidup kita tuh tidak mencerminkan seperti apa yang Tuhan mau. Tuh gambar di sebelahnya kelihatan gak? Sebuah truk besar, iklannya merek ban yang paling bagus. Tapi mobilnya bannya kempes atau rusak dan gak sesuai iklan lah yang dia bawa. Hari ini seberapa saudara yang punya jubah yang sangat bagus, engkau punya titel yang sangat bagus, saya sekretaris Ibu Iin, atau saya bendahara Ibu Panglima, atau saya orang kepercayaan, saya second layer. Apakah label atau jubah atau kepangkatan yang Tuhan beri itu kelihatan dari setiap perjalanan hidupmu? Jangan sampai bikin malu Tuhan. Kalau engkau dipanggil sebagai penguasa 34 provinsi, kita kemarin baru terima pengurapan 34 provinsi penguasa. Engkau mencerminkan gak cara hidupmu, keputusanmu, cara engkau berbicara, cara engkau mengambil keputusan, cara engkau bersikap kepada pasukan. Engkau mencerminkan kehidupan sebagai seorang penguasa 34 provinsi gak? Gaya hidup, gaya jalan dan penampilan seorang gubernur beda sama tukang becak. Engkau bisa mencerminkan gak? Engkau bisa punya sebuah pembawaan yang membuat orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Memang dia pantas disebut penguasa Sumatera. Memang dia pantas disebut orang yang berdoa buat Kalimantan. Karena setiap kali dia datang, seluruh apapun kondisi terkendali. Jadi, hiduplah berpadanan dengan panggilanmu. Hiduplah berpadanan dengan semua yang Tuhan sudah beri di dalam hidupmu. Karena ayatnya berkata seperti ini. Setiap orang yang diberi banyak, daripadanya dituntut banyak juga. Dan orang yang sudah dipercayakan banyak, daripadanya dituntut banyak pula. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi jangan heran ya kalau ngelihat banyak orang akan berlari-lari, menyalip. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus tidak ada dari kita yang disalib. Kita yang sudah ikut lama juga tidak tertinggal. Memakai semua senjata, berdiri dengan semua panggilan kita. Yang baru juga saya challenge engkau, kalahkan pendahulu-pendahulumu. Kejar bagianmu. Kau punya api yang masih sangat menyala, kejar. Buat kami ini yang sudah mungkin sedikit lebih lama tidak tenang dan tidak mau kalah dengan kalian. Mari kita bertanding dalam perlombaan iman. Oke, next slide lagi. Oke, saya minta izin putarkan ini 3 menit ya. Karena ini sudah pernah diputar, tapi saya sangat yakin gak semuanya ngerti dengan video ini. Boleh tolong diputar videonya? Ya udah, karena ini juga udah pernah diputar. Beliau ini adalah seorang misionaris dari sebuah desa kecil di China. Dan di usia dia yang sangat muda, usia 28 tahun, dia masuk penjara karena nginjil. Dan di 3,5 tahun pertama, dia ada di penjara yang rada kota. Dia dipukul dan dia ada di momen dia sangat kelaparan. Dia sampai makan odol. Bapak Ibu pernah saking kelaparannya udah gak ada makanan dan makan odol. Dia cerita, dia waktu itu kesaksian dan cerita tentang dia itu gak banyak di internet. Karena apa? Penginjilannya dia itu semua ke orang bawahan, semua ke orang miskin dan dia gak pernah terekspos. Hari itu dia masuk penjara. 3,5 tahun di usia 28 tahun, mungkin seusia Joshua mungkin ya sekitaran segitu. Masuk penjara 3,5 tahun, dia sudah menikah, punya istri dan punya anak. Dan ketika dia masuk penjara di penjara yang pertama, para sipir-sipir penjara ini, penjaga penjara ini kesel sama dia. Karena dia gak pernah mau nyangkal Yesus. Sampai akhirnya dia dipindahkan. Dari penjara yang kota dia dipindahkan ke penjara yang lebih pelosok lagi. Dan jumlahnya napi di situ sampai puluhan ribu. Dan dia lagi-lagi ditantang, kamu sangkal Yesus. Kalau kamu sangkal Yesus, kamu akan aku beri keringanan. Tapi dia sekali lagi enggak mau menyangkal Yesus. Akhirnya dia total di penjara 18 tahun. Dan di penjaranya yang kedua, dia ditaruh di tempat yang paling jelek, paling parah, yaitu di tempat septic tank.
Bapak Ibu tahu septic tank? Tidak cuman septic tank ukuran kecil, ini septic tank penjara yang 60.000 napi tiap hari buang kotoran. Jadi dia di septic tank itu kerjaannya ngapain? Bikin kompos. Ya, jadi dia harus nyedokin, dan dia bilang itu cukup dalam. Jadi dia mau nggak mau harus nyemplung di antara kotoran 60.000 napi yang saya yakin itu sangat baunya, haleluya. Dan dia bilang seperti ini, momen saya ada di tempat itu harusnya menjadi momen yang paling gelap, momen di mana saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Tapi aneh, buat saya tiba-tiba saya bisa berpikir bahwa Tuhan itu sangat baik memberikan sebuah privilege, karena ketika dia di septic tank gak ada penjaga yang mau deket. Jaraknya sangat jauh, penjaga akan jauh-jauh karena itu bau sekali, radius sekian meter. Jadi dia cuma satu pribadi, satu orang, tanpa narapidana yang lain, tanpa penjaga. Dan dia bebas melakukan apapun di tempat itu selama sekian tahun. Dia di penjara 18 tahun, 3 tahun di kota, berarti dia 14-15 tahun di area septic tank. Dan buat dia gini, dia nyanyikan lagu I Come Into Garden Alone. Dan dia bilang, saya gak tahu, saya tiba-tiba bisa nyanyikan lagu itu, dan yang mata jasmani lihat itu kotoran, mata di roh dan mata cintanya dia berkata bahwa ini taman yang private, yang cuma Tuhan kasih buat aku. Yang aku mau, karena dia gak boleh nyebut nama Yesus di penjara. Dia cuma punya waktu ketemu Yesus itu ketika dia di tengah kotoran. Dan dia bilang untuk momen-momen seperti ini itu mahal. Karena kalau di sel saya dipukulin. Jadi kalau memang aku hanya bisa nyembah di tengah kotoran, aku akan terima itu dan aku akan accept itu dengan hati yang bersuka cita. Dan dia bilang, Tuhan engkau gak jahat. Engkau sedang rekayasa, aku bisa bebas mendeklarasikan firman, mendeklarasikan lagu, menyanyikan sebuah lagu cinta. Aku bebas nari di situ dan gak digebukin. Jadi buat dia Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan itu gak pernah kalah. 18 tahun dia nyembah di tempat yang seperti itu, yang tiba-tiba menurut saya dia masuk sebuah dimensi supranatural. Yang kita pikir supranatural itu adalah yang wow, tapi sebuah mata supranatural adalah ketika mata jasmani itu melihat itu kotoran, dan mata rohmu melihat itu sebuah taman. Tiba-tiba itu benar-benar jadi sebuah taman, dan dia ketemu Tuhan setiap hari. Engkau pilih mana? Engkau ada di tengah kekayaan dan engkau ada di tengah hal yang sangat baik, Tuhan gak ada di situ. Atau engkau ada di tengah kondisi yang mungkin gak enak, tapi Tuhan ada di situ dan menemanimu. Tuhan nari bersamamu, Tuhan menerima semua nyanyian syafaat syukurmu. Dia memilih bagian itu. Dan kisahnya singkat cerita, dia keluar dari penjara. Setelah gak tahu mungkin Cina mengalami yang namanya reformasi atau apapun. Habis dia keluar dari penjara, dia baru tahu istrinya sudah meninggal, anaknya dibunuh. Sekali lagi dia gak dikasih tahu. Dia benar-benar sendiri, tapi sekali lagi ketika dia keluar penjara, yang dia cari bukan istri, bukan anaknya. Dia cari masih ada gak ya orang percaya yang dulu aku injilin. Masih ada gak ya satu aja. Karena saya tahu di penjara itu susahnya untuk mengikuti kekristenan, untuk memikul salib, betapa susahnya. Apakah masih ada gak ya Tuhan? Dia cari itu, dia gak cari yang lain. Dan dia menemukan seorang ibu-ibu, perjalanan pulang dia menemukan seorang ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini ingat dia. Dan dia nanya, satu hal yang dia tanya, masih ada orang percaya gak di tempat ini? Di bangsa kita masih ada orang percaya gak? Dan ibu ini bawa dia ke sebuah persekutuan. Bapak Ibu tahu dari 3 jemaat kecil 300 orang, itu jemaatnya itu sudah tumbuh jadi 5.000. Mungkin ya Bapak Ibu, tuh sekian tahun dapatnya dari 300 jadi 5.000 gak seberapa. Tapi sebuah daerah Yunan di sana hari ini sudah 15 juta Alkitab tersebar, 1 juta orang percaya, dan banyak orang mendengarkan Injil. Buat saya ketika Tuhan cerita ini, nak, aku punya alasan jatuh cinta dengan orang ini. Aku punya alasan untuk mengizinkan hal itu terjadi. Dan tiba-tiba ketika dia merespon dengan baik,
Aku punya alasan untuk membuat benih yang sudah dia sebar itu tumbuh di seluruh dataran Cina. Dan dia baru meninggal tahun lalu Oktober di usia 89 tahun. Meninggal dalam keadaan tidur dengan sangat nyenyak. Di kamarnya pribadi 89 tahun non-stop. Dia keluar penjara, masuk penjara umur 28, di penjara 18 tahun. Keluar dari penjara dia nginjil ke semua pelosok desa, perbatasan Myanmar, di pegunungan Cina. Tempat-tempat orang miskin, dia gak pernah kejar pelayanan kota. Dan sampai usianya dia tutup tahun, dia tetap memilih untuk nginjil dan menyebarkan Alkitab di tempat-tempat yang susah untuk dijangkau. 15 juta Alkitab tercatat dia bawa itu kepada jiwa-jiwa. Dan saya gak tahu mungkin hari ini dia sedang bersuka cita dengan Tuhan karena baru meninggal 27 Oktober tahun lalu. Jadi ini orang yang benar-benar asli ada. Boleh balik ke slide. Buat saya, Tuhan punya alasan untuk jatuh cinta dengan hidupnya. Next slide. 60.000 kotoran napi setiap hari dia urusin. Boleh next slide. Nah, ini tampang beliau ketika umur ganteng ya. Buat saya ingat engkong sih, maksudnya dia ajaib banget. Dan saya belajar dari hidupnya. Musim paling gelap di hidupnya yang dihabiskan bersama Yesus membuat hidupnya bersinar sangat terang, bercahaya sampai di tempat yang paling pelosok. Musim di hidupnya yang paling bau dia harus lewati di taman bersama Tuhan. Membuat hidupnya menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus yang mahal di seluruh dunia. Gak banyak video YouTube tentang beliau, gak banyak. Tapi waktu saya baca dan Tuhan cerita, nak, dia spesial dan aku jatuh cinta. Dan ada sangat banyak orang-orang yang membuat aku jatuh cinta. Aku punya alasan. Aku punya alasan. Dan ketika setiap orang-orang yang Tuhan pilih meresponi dengan sangat baik setiap apapun yang harus dilewati. Tuhan punya alasan untuk menumbuhkan semua, menggenapi semua yang beliau sudah janjikan dalam hidup kita. Boleh next slide? Ingat, semuanya itu ada term and condition. Bapak Ibu pernah install sebuah aplikasi atau download sebuah program dan akan ada sangat banyak persyaratan ya. Dan Bapak Ibu harus mencentang. Bapak Ibu siapa yang membaca itu? Enggak dibaca. Dengan PD kita centang ya, habis itu kita bisa pakai aplikasinya. Bukankah dengan Tuhan kita mau mengalami semua yang terbaik dari Tuhan, semua yang ditulis dalam berkat di Alkitab, itu juga ada term and conditionnya. Dan itu dibacanya di mana? Baca di firman dan di Alkitab. Di Ulangan disebutkan, berkat-berkat ini akan mengikuti engkau. Engkau akan diberkati di ladang, engkau akan menjadi kepala dan segala macam. Tapi ada juga syarat dan ketentuannya, semuanya ada ditulis di situ. Baiklah engkau mendengarkan baik-baik, mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia semua yang diwajibkan. Jadi Bapak Ibu, semua yang dari Tuhan itu ada term and conditionnya. Semua berkat, semua apapun itu ada term and conditionnya. Semua proses Tuhan, reaksi kita yang menentukan endingnya. Apakah kita marah, apakah kita mengucap syukur, kita kecewa atau trust. Lihat hidup Esther. Dia bisa memenangkan satu bangsa, ada term and conditionnya. Dia bahkan harus sampai di titik tidak menyayangi nyawanya sendiri. Lihat hidup Ayub. Dari dia yang sudah kaya, dia harus jadi lebih kaya 2 kali lipat lagi. Term and conditionnya di masa-masa dia mengalami hal yang tidak enak. Bisakah dia menemukan Tuhan ada di situ? Sampai matanya melihat Tuhan baru dia dipulihkan. Ayatnya berkata seperti itu. Sekarang saya mau cerita 2 kesaksian. Next. Ada yang tahu ini siapa? Oke, saya mau cerita. Oke. Ini seorang pria, ya, seorang pria yang satu-satunya pria mungkin yang berani ngajak saya makan. Dia traktir saya makan. Biasanya saya yang ngajak makan, dia ngajak saya makan dan dia traktir saya 2 ekor ayam. Kita berdua menghabiskan 2 ekor ayam. Konon dia gak suka makan, tapi hari itu kami menghabiskan 2 ekor ayam berdua. Oke. Boleh next slide? Nah, inilah dia, oke? Mungkin kenal ya, yang foto pertama tadi mungkin gak kenal. Banyak orang berkata begini, kenapa sih dia selalu dapat porsi mungkin lebih diutamakan? Kenapa sih dia diberkati dengan sangat ajaib? Kenapa dia dipercayakan 3, 4, 5 unit? Kenapa dia jadi orang yang seolah-olah above the crowd? Dia selalu ditaruh jadi yang utama. Saya mau cerita Bapak Ibu, mungkin ini bukan the dark side of leadership.
tapi ini adalah backstage ya. Apa yang beliau kerjakan? Saya ngobrol 1-2 bulan terakhir ini. Tahu nggak Bapak Ibu, dia terima PK itu mungkin tidak seberapa dan dia punya bisnis. Dia nggak bisa hidup ngandalin PK. Dan saya tahu biaya hidup di Kemang nggak murah, dengan 2 anak, dengan 2 mobil dan sekian anak buah yang harus juga dia biayai. Setiap bulan PK dan hasil dari bisnisnya dia cuma terima bersih 20%, sampai 10-20%. Misalnya dia dapat, saya nggak tahu PK-nya dia berapa, gajinya dia berapa. Misalnya dia dapat hari itu 20 juta. Itu 16 juta itu buat bayarin PK orang. Bayarin PK pasukan di bawahnya dia yang di provinsi, anak-anak buahnya dia cuma terima 10-20%. Padahal itu haknya dia. Itu haknya dia. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat hidupnya dia yang sangat diberkatin, sepatu dan baju semua terbaik, itu benar-benar berkat Tuhan dan Tuhan punya alasan. Karena dia bukan orang yang memberi cuman 10%. Tapi dia mengambil sisa buat hidupnya dia 10-20%. Saya nggak tahu dia hidup dari itu hari demi hari. Dan Bapak Ibu mau tahu apa yang salah satu yang jadi kekuatannya dia, kenapa dia dipercayakan khotbah, deklarasi, pimpin panggilan raja. Boleh next slide? Ini yang saya coba paparazzi dari rumahnya. Oke. Ini adalah tempelan dari deklarasi demi deklarasi, semua janji Tuhan yang dia ucapkan setiap hari tanpa bolong. Saya nggak tahu seberapa Bapak Ibu yang punya panggilan raja di sini. Apakah engkau pernah, atau bukan pernah sih, apakah engkau punya sebuah komitmen bangun hidupmu dari setiap perkataan firman itu dengan segigih ini? Saya nggak tahu dia mulai ini dari kapan, tapi yang pasti ini, next slide lagi. Ini yang dia lakukan ketika mandi, ketika duduk di tempat pertapaannya dia, bukannya main HP atau mungkin dia ada main HP, tapi di situ ada sebuah deklarasi juga sambil dia proses bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, dia deklarasi di situ Bapak Ibu. Ini momen-momen persembunyian dia yang mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Saya aja minta tolong istrinya fotoin. Saya nggak pernah ngelihat dan saya kaget. Ternyata benar itu. Sambil mandi, sambil keramas, dia deklarasi. Bayangkan kenapa dia bisa nge-rap deklarasi di sini, karena ini yang dibangun di belakang. Bukan karena dia anak Bu Iin, enggak sama sekali. Dan engkau semua anak rock, kalau engkau enggak bisa ngerti kenapa Tuhan jatuh cinta dengan pemimpinmu, jangan pernah bilang engkau bukan anak rock sih. Jangan pernah engkau berharap bisa mewarisi. Bukan value punya rumah besar, bukan value menjadi orang yang punya mobil bagus, keluarga baik, bukan. Value yang tersembunyi seperti ini. Saya nggak tahu lah, saya nggak usah nanya lah, anak rock berapa yang kau deklarasi setiap hari dengan 1 lembar mungkin. Ini nggak tahu berapa lembar, hitunglah sama yang tadi sebelumnya. Saya nggak tahu berapa lembar dan itu dilaminating, jadi nggak takut basah. Ya, itu dia niat loh, dilaminating. Jadi sambil keramas dia akan baca Yesaya 60, sambil keramas, sambil apapun dia akan, ya itulah hidupnya yang mungkin kita nggak bisa lihat. Dan ketika Tuhan memberkati hidupnya dia dengan semua berkat terbaik, bulan lalu dia tuh dapat berkat yang ajaib. Dan dia dapat pesan Tuhan, berkat ini bagikan kepada A, B, C, D. Dan dia benar-benar dia tanya Tuhan dan dia benar-benar beri seperti yang Tuhan mau. Dia nggak ambil sedikit pun buat hidupnya. Tapi beberapa hari kemudian berkat itu balik buat dia 2-3 kali lipat. Setelah itu berkat itu datang lagi. Dan buat saya seperti ini. Oke, dia masih muda. Dan mungkin banyak yang lumayan nyinyir dengan dia karena semua privilege yang dia terima. Oke, dia mungkin belum matang, mungkin dia masih muda, tapi toh Tuhan jatuh cinta dengan hidupnya. Mungkin dia nggak terlalu punya karisma seorang raja yang elegan, tapi toh mulutnya, perkataannya setiap hari menggedor sorga kok dan menciptakan di roh. Bukankah itu esensi seorang raja? Mungkin dia belum matang, tapi di setiap ujian raja-raja, dia izinkan kok pilihan Tuhan, keputusan Tuhan dia taruh di atas semua pilihannya. Apapun yang dia udah atur. Ya mungkin dengan sedikit emosi kadang dia berdebat, tapi di ujungnya dia tetap pilih pilihan Tuhan kok. Dia tetap pilih pilihan Tuhan. Dan value ini semua anak rock, kalau engkau gak bisa ngambil value ini, engkau gak bisa mewarisi.
Jangan cuman kejar kojos yang ganteng, kojos yang diurapi, kojos yang mengerti deklarasi, praktekkan itu, tiru itu, buat Tuhan jatuh cinta dengan hidupmu. Kojos yang nanya Tuhan setiap kali dapat uang, kojos yang menomorsatukan kepentingan Tuhan bahkan di atas perasaannya sendiri. Itu yang engkau harus ambil. Semua anak-anak muda, warisin lebih ajaib lagi dari pemimpinmu. Dan ada satu lagi kesaksian yang saya mau cerita. Ini juga bukan George Chen. Mungkin Bapak Ibu tahu ini siapa? Oh, ternyata kelihatan. Saya sudah minta izin dengan beliau untuk cerita. Oke, beliau ini orang yang mungkin salah satunya Ibu gak tahu. Hari itu ketika dia datang ibadah, Tuhan bilang kasih mobilmu. Dan dia belum jadi siapa-siapa. Dia bilang kasih mobilmu. Jadi dia datang naik mobil. Di ibadah Tuhan bilang kasih mobilmu, hari itu dia berikan tanpa dia tahan. Pulang dia kan gak tahu mau naik apa. Dia tunggu di depan ruang ibadah, tiba-tiba ibu keluar. Mau kemana? Mau pulang bu ke Tangerang. Oh saya mau ke Kebon Jeruk. Jadi mereka berdua nebeng, mobil ibu turun di tol Kebon Jeruk. Mungkin ibu gak tahu hari itu mereka sudah memberikan satu-satunya mobil yang mereka kasih. Dan hari itu rumah tangga mereka sangat sebenarnya dalam proyek demi proyek mereka diberkati Tuhan. Tapi hari itu rumah mereka itu cuma sebesar rumah saya. Ya rumah saya itu 72 meter, rumah mereka 80 sampai 90 meter. Tapi hari itu mereka orang yang bisa memberikan mobil satu-satunya. Mereka orang yang menabur apapun yang Tuhan suruh. Dan rumah mereka hari itu gak ada furniture-nya. Jadi kalau orang tamu datang itu gak ada kursi dan meja tamu. Tapi hari itu mereka nabur, mereka sebagai orang yang menabur pekerjaan Tuhan ketika kita lagi bangun apapun, mereka selalu nabur. Saya nggak tahu karena saya pernah kerjasama untuk ngurusin keramik yang di ARK. Dan beliau itu menabur seluruh gedung ARK yang saya nggak tahu luasnya berapa, sedangkan rumah mereka 90 meter persegi, tanpa perabotan, tanpa furniture. Anaknya sampai ngomong gini, Pak. Kata Ibu In kita yang nabur, tapi kok rumah kita nggak ada barangnya gitu. Katanya papa orang yang menabur. Kita nih sebenarnya kaya atau miskin sih Pak, kok rumah kita nggak ada isinya gitu. Nggak ada furniture-nya dan papanya tetap berkomitmen untuk ikut Tuhan, untuk menabur buat Tuhan. Dan Bapak Ibu mau tahu hari Minggu yang ketika saya bilang saya datang dan Tuhan cerita, itu beliau sedang khotbah. Beliau khotbah dan beliau cerita seperti ini. Di masa pandemi, di tahun ini saja, dia barusan membeli 3 ruko, cash bukan KPR. Dia beli 2 apartemen cash dan dia lagi bikin appointment untuk 2 minggu lagi dia beli 2 ruko cash. Sudah beli ya, berarti udah laporan ke ibu. Itu dimulai dari apa? Bapak Ibu tahu keramik yang di ARK depan dari lantai 1 dan semua kelas, itu semua beliau yang beri di saat dia belum dalam sangat kelimpahan. Saya tanya, Pak, Bapak itu menabur karena emang lagi kelebihan uang atau kelebihan keramik atau apa? Enggak Lydia, memang Tuhan suruh. Dan kalau Tuhan yang suruh, saya tuh berbangga saya pilihan Tuhan untuk memberi lantai untuk rumah Tuhan. Beliau orang yang mungkin gak pernah khotbah di depan, jarang. Tapi ini salah satu kisah backstage-nya yang membuat Tuhan jatuh cinta. Anaknya sekarang salah satunya sudah jadi dokter. Hari ini mereka sedang ada di Lampung, lagi mengerjakan proyek demi proyek. Buat saya, ayolah percaya Tuhan tuh punya alasan. Dan kalau mungkin sampai hari ini masih ada 1-2 hal yang ganjel yang engkau rindukan dan engkau teriakkan, Tuhan belum jawab, mari temukan Tuhan. Aku mau pastikan engkau temukan alasan untuk jatuh cinta dengan hidupku. Supaya hidupku berubah, karena semua pemimpin yang saya tahu, semua pemimpin di Mahanaim, hidupnya pernah membuat Tuhan jatuh cinta. Bahkan sebagian besar saudara juga mungkin pernah buat Tuhan jatuh cinta. Sehingga Bapak Ibu paling enggak hari ini ada di sini. Bagaimanapun, jangan pernah lihat pencapaian mereka, tapi lihat apa, value apa yang membuat Tuhan jatuh cinta dengan hidup mereka. Contohnya Pak Luki lah. Beliau orang yang harus menutupi setiap kelemahan pemimpinnya tanpa komplain. Pemimpin yang lupa, dia yang bayar, ya kan? Orang lain semua kejar yang di depan, beliau memilih untuk nopang di belakang. Semua orang milih pengen kalau ibu ke luar negeri mau ikut semua ke Israel. Tapi beliau orang yang selalu
mau untuk jaga kandang di tempat ini walaupun semua memilih untuk ikut sama ibu. Saya melihat sendiri dan saya, kok ada ya orang kayak gini ya, dengan sukacita mengerjakan itu. Seorang ibu Irene pernah buat Tuhan jatuh cinta. Anaknya meninggal, dia yang menghibur para pelayat-pelayat. Dia yang menenangkan. Seringkali dia juga orang-orang yang harus mengeluarkan dari uangnya pribadi untuk menabur konsumsi setiap kali acara-acara besar. Sampai hari ini, nanti Bali juga. Bagaimanapun, ya pengen berkat kayak ibu, kalau anak buahmu punya hutang, kamu yang bayarin. Kalau mau berkat kayak ibu, kalau anakmu yang bikin salah, kamu yang minta ampun. Kamu yang menghadap, kamu yang anak buahmu yang mencuri, kamu yang ganti. Bagaimanapun, ada sangat banyak hal-hal yang membuat Tuhan jatuh cinta dengan hidup mereka. Jangan kejar, pengen warisan ibu, berarti harus punya gedung segede Mahanaim. Mulai dari value yang beliau bangun, yang gak keliat, dan tangkap itu. Karena kalau Tuhan jatuh cinta dengan hidupmu, engkau akan sampai kepada destiny terbaik versi hidupmu sendiri. Saya gak akan pernah sama dengan Leo, gak akan pernah sama dengan Bu Iin. Karena apa? Tanah hidup kami beda. Bahan dasar, apapun kejadian dalam hidup kami itu beda. Tapi satu value ketika Tuhan buat Tuhan jatuh cinta dengan hidup mereka berubah. Saya harus temukan dalam hidup saya apa yang buat Tuhan jatuh cinta. Dan saya tahu saya akan mencapai puncak terbaik versi hidup saya ketika Tuhan jatuh cinta dengan hidup saya.